Hai guys, kembali lagi bersama Enku di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Genos yang akan kembali ke medan pertempuran dengan membawa bekal berupa data lengkap yang Drive Knight dapatkan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 121 bersumber dari website Read OPM atau Manga Stream. Dan buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 121 ini Darkseid berhadapan dengan Garou. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan lorong markas asosiasi monster. Tiba-tiba di salah satu dinding lorong itu puri-puri prisoner terlempar dan menembus beberapa dinding dengan sangat keras. Ternyata dia menerima banyak serangan telak yang Garou lancarkan, bahkan sampai membuat tubuhnya bermandikan darah. Dalam benaknya, puri-puri prisoner berkata jika dia tidak mengira akan mengalami kekalahan setelah ini. Pahlawan flamboyan itu tidak menyangka tubuhnya tidak bisa digerakkan, bahkan dia sampai tidak bisa berdiri lagi. Akhirnya yang bisa dia lakukan cuma menerima serangan dari Garou saja. Akan tetapi tidak lama setelah itu, Super Alloy Darkseid datang mendekati puri-puri prisoner yang terluka itu. Darkseid melihat jika keadaan dari puri-puri prisoner sudah terluka parah. Dia bertanya, siapa yang melakukan semua ini kepada pahlawan flamboyan itu? Puri-puri prisoner menjawab jika itu adalah ulah dari Garou dan dia telah muncul. Mendengar nama pemburu pahlawan tersebut, tatapan mata Darkseid berubah menjadi serius. Di sisi lain, dari balik dinding lorong itu ada Garou dengan aura membunuhnya yang berjalan mendekati kedua pahlawan tersebut. Puri-puri prisoner memperingatkan Darkseid untuk tidak meremehkannya, karena kekuatan yang Garou miliki jauh lebih kuat dari apa yang para pahlawan bayangkan. Menurut puri-puri prisoner, pahlawan kelas S sekalipun akan kesulitan jika harus berhadapan satu lawan satu dengan Garou. Bahkan bagi seorang dengan kekuatan yang tak tertandingi seperti Darkseid, menghadapi Garou secara langsung akan sangat beresiko. Puri-puri prisoner menambahkan kalau Garou adalah musuh yang bahkan dia sendiri tidak bisa melukainya sama sekali. Mendengar saran tersebut sambil tersenyum percaya diri, Darkseid berkomentar jika dia akan menghancurkan Garou demi pahlawan flamboyan itu. Darkseid menambahkan untuk tidak perlu mengkhawatirkannya, karena Garou tidak akan bisa melukai tubuh kekarnya itu. Melihat apa yang Darkseid katakan membuat wajah pahlawan flamboyan tersebut jadi terpesona kepada pahlawan kelas S itu guys. Sambil mengepalkan kedua tangannya, Darkseid bersiap menghadapi Garou. Dia bertanya-tanya, apakah ada musuh yang akan dia hadapi dengan kekuatan penuh setelah ini? Sedangkan Garou juga bersiap-siap menyerang pahlawan kelas S tersebut. Pertempuran dahsyat antara Super Alloy Darkseid dengan Garou segera dimulai. Dengan sekuat tenaga, pemburu pahlawan itu menyerang Darkseid menggunakan pukulan bela dirinya. Namun serangan tersebut bagi Darkseid tidak berarti apa-apa. Setelah menerima serangan tersebut, Darkseid malah mengeraskan tubuhnya, dan itu membuat Garou malah terlempar ke belakang. Tidak sampai di situ, pahlawan kelas S itu kembali melancarkan serangan tambahan dengan cara menabrakkan tubuhnya ke Garou dengan sangat keras. Seketika Garou langsung terlempar menembus banyak tembok di belakangnya. Puri-puri prisoner yang melihat Darkseid berhasil menjatuhkan pemburu pahlawan itu tersenyum dan merasa lega. Setelah itu Darkseid berjalan mendekati Garou. Pahlawan kelas S tersebut berkata jika seberapa cepat Garou atau sebanyak apapun trik yang pemburu pahlawan itu miliki, hal tersebut akan ada artinya di hadapan otot-otot Darkseid yang kekar itu. Garou yang terjatuh dan memuntahkan banyak darah itu malah bangkit. Secara mengejutkan, dia melancarkan serangan balasan dengan cara berputar mengelilingi pahlawan kelas S itu dengan sangat cepat. Dan setelah itu melancarkan tendangannya. Saking cepatnya gerakan Garou, dia sampai seperti mengeluarkan bayangan dari berbagai arah. Namun dengan begitu tenangnya, Darkseid berhasil memukul Garou, dan seketika pemburu pahlawan itu kembali terlempar. Darkseid berkomentar jika permainan monster-monsteran yang Garou lakukan akan berakhir di sini. Setelah terlempar dan menerima pukulan tersebut, Garou sadarkan diri. Dia baru menyadari jika musuh yang ada di hadapannya ini adalah Super Alloy Darkseid, sang pahlawan kelas S peringkat ke-11. Garou merasa kebingungan, di mana lokasi dia berada sekarang? Karena harusnya dia sedang bertarung melawan Orochi. Sepertinya saat menyerang puri-puri prisoner dan melawan Darkseid barusan, Garou bertarung secara tidak sadar ya guys. Bahkan Garou tidak ingat kalau sebelumnya dia dikalahkan oleh Raja Monster Orochi dan ditawan oleh pihak asosiasi monster. Garou terdiam sesaat. Dia teringat dengan Tareo, si bocah yang dia selamatkan sebelumnya. Garou penasaran apakah bocah tersebut sudah berhasil kabur dari markas asosiasi monster atau belum.
Darkseid yang melihat Garou sedikit kebingungan bertanya kepada pemburu pahlawan itu. Namun Garou menjawab dengan percaya diri jika barusan dia bertarung melawan pahlawan kelas S itu dalam keadaan tertidur. Mendengar alasan tersebut bagi Darkseid itu terdengar memalukan. Menurutnya Garou tidak sanggup mengakui jika dia lebih lemah dari Darkseid. Namun Garou menjawab kalau dia memang payah jika harus bertarung dalam keadaan tertidur. Setelah itu pemburu pahlawan tersebut mengambil kuda-kuda dan bersiap melawan Darkseid lagi. Pahlawan kelas S itu pun juga bersiap-siap pula. Sesaat suara di sekitar menjadi hening. Lalu Darkseid melancarkan pukulannya. Namun Garou berhasil menghindar dan dia malah melancarkan serangan balik dengan menendang pahlawan berotot coklat itu dengan sangat keras. Akhirnya Garou berhasil menjatuhkan Darkseid. Meski tidak terluka, tapi pahlawan kelas S itu terkejut dengan apa yang terjadi. Garou merasa jika serangannya barusan masih tidak cukup membuat pahlawan kelas S itu dapat dikalahkan. Benar saja, sambil melompat dan berputar-putar, Darkseid langsung berdiri lagi, seperti tidak mengalami luka sama sekali. Garou berkata jika dia mengalahkan Darkseid di sini, maka akan membuktikan jika serangan yang Garou lancarkan akan mempan terhadap siapapun yang akan dia lawan nantinya. Darkseid mengakui jika koordinasi antara otot di tubuh Garou sudah meningkat drastis. Lalu dengan wajah penuh semangat, Darkseid meminta Garou untuk memulai pertempuran yang sebenarnya. Sambil menunjukkan otot-ototnya yang berkilauan itu, Darkseid berkata jika akan sangat sayang kalau otot-otot besarnya itu membusuk di dalam markas asosiasi monster. Pahlawan kelas S itu menawari Garou kalau asosiasi pahlawan mempunyai gym dengan peralatan terbaik. Andai Garou berubah pikiran, menebus dosanya dan menempa ulang otot dan pikirannya. Menurut Darkseid, mungkin Garou akan bisa menjadi pahlawan yang hebat nantinya. Mendengar saran tersebut, Garou malah jadi teringat dengan tawaran yang diberikan guru-guru beberapa waktu lalu. Jika dia bisa merubah Garou menjadi monster terkuat. Namun semua itu bagi Garou terasa begitu memuakan. Sambil mengambil kuda-kuda seperti mau membunuh, Garou berkata jika baik asosiasi monster maupun asosiasi pahlawan, malam ini akan dia musnahkan. Pemburu pahlawan itu meminta Darkseid untuk bersiap-siap, karena kali ini pahlawan kelas S itu akan mati dengan tenang. Mendengar jawaban tersebut, dengan penuh percaya diri, Darkseid berkata jika dia akan mengakhiri aksi Garou sekarang juga. Lalu pahlawan kelas S itu mengerahkan kekuatan dan membuat otot-ototnya menjadi sangat besar. Setelah itu Darkseid melompat dan menabrakkan tubuhnya ke arah Garou. Pemburu pahlawan itu merasa jika dia sampai terkena serangan tersebut dengan telak, maka dia bisa langsung mati. Garou merasa jika dia harus menepis serangan dari Darkseid dengan ilmu bela dirinya. Namun semua itu sia-sia. Garou merasa jika tenaga yang terkandung dalam satu serangan tersebut sangat besar. Bahkan tinju bela diri yang diajarkan Silverfang takkan bisa menepisnya. Benar saja, Garou menerima serangan itu dengan sangat telak. Seketika tulang rusuknya langsung retak semua, dan dia terlempar jauh ke belakang, membuat lorong-lorong yang ada di belakang Garou menjadi hancur lebur. Beberapa saat setelahnya, Garou terjatuh dengan tertimbun reruntuhan. Darkseid bercerita jika sebelumnya guna menjajaki jurus-jurus hebat milik Garou, dia sudah meminta latih tanding dengan Silverfang. Saat melakukan latih tanding, Darkseid lebih banyak menyerang, tapi anehnya dia tetap kalah, walaupun tidak terluka. Namun semua serangan yang Darkseid lancarkan berhasil ditepis oleh Silverfang. Bahkan dia berhasil dijatuhkan berkali-kali. Setelah itu Darkseid bisa tahu karena dia pernah merasakan jurus yang Garou keluarkan. Bagi Darkseid, Garou hanya bisa menang sejauh ini karena keberuntungan saja. Andai dia menantang Atomic Samurai, Tatsumaki, Flashy Flash atau King, Garou pasti akan mati, bahkan mungkin belum sempat juga memamerkan jurus-jurus yang dia miliki. Mendengar apa yang Darkseid katakan, Garou langsung melemparkan bongkahan bangunan yang menimpanya itu ke tubuh pahlawan kelas S tersebut secara bertubi-tubi. Tapi serangan kecil itu sama sekali tidak dapat melukai tubuh Darkseid. Garou berkata jika soal kekuatan, menurutnya hanya orang kejam tanpa penyesalan yang tak terkalahkan saja yang dapat memilikinya. Karena bagi Garou, kuncinya adalah membuang semua kebaikan. Sambil tersenyum, Garou berdiri dan berkata jika perkataan Darkseid tadi membuatnya muak. Apakah semua itu bagian dari rencana para pahlawan untuk menebar kebaikan dan menghukum kejahatan? Atau para pahlawan merasa lebih kuat karena mereka ada di pihak kebaikan? Menurut Garou, jika mereka menyebutnya melakukan permainan monster, harusnya para pahlawan juga sedang melakukan permainan pahlawan. Dalam benak Darkseid, dia tidak menyangka jika Garou masih bisa bergerak, meskipun sudah mengalami cedera yang cukup parah. Lalu Garou mengambil kuda-kuda dan berkata jika alasan itulah dia melawan mereka semua. Garou akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan keadilan yang para pahlawan banggakan. Lalu pemburu pahlawan itu kembali maju menyerang Darkseid.
Sambil percaya diri, Garo berkata jika para pahlawan takkan bisa menghentikan permainan monster-monsterannya itu. Lalu scene berpindah. Diperlihatkan Saitama bersama Flashy Flash dan monster cebol bermata satu menaiki troli menuju bawah tanah markas asosiasi monster. Si botak marah-marah karena akibat pertempuran melawan monster tambang sebelumnya membuat jubahnya menjadi rusak. Flashy Flash kembali mengingatkan Saitama untuk tidak lengah. Tapi dalam benak si botak, dia berencana meminta Genos untuk menjahit jubahnya setelah pulang dari markas asosiasi monster. Melihat kejadian sebelumnya, Flashy Flash merasa jika Saitama memang bisa sedikit bertarung. Tapi baginya tetap saja si botak cuma pahlawan kelas rendahan. Menurutnya gaya bertarung Saitama terlalu kasar dan dia perlu melatihnya lagi. Lucunya Flashy Flash malah makin menasihati Saitama guys. Idealnya jika si botak ingin menghabisi target dalam sekali serang dan tanpa meninggalkan jejak hingga tak ada yang tahu keberadaannya. Bagi Flashy Flash jika Saitama sudah mencapai titik itu, barulah si botak bisa dianggap setara dengan pahlawan tingkat atas. Mendengar nasihat tersebut, Saitama malah merasa ragu karena menurutnya hal itu akan membuat Flashy Flash merasa kesepian. Sambil jutek, Flashy Flash bertanya kepada Saitama, apakah si botak memilih menjadi pahlawan karena mengincar ketenaran saja? Pahlawan kelas S itu akan menunjukkan seperti apa petarung kelas atas kepada Saitama nantinya saat dia berhadapan dengan Raja Monster. Tapi dengan wajah polosnya itu, Saitama menjawab kalau semua itu tidak perlu karena si botak sendiri juga ingin mengalahkan Raja Monster yang mereka buru. Monster cebol bermata satu yang mendengar pembicaraan kedua pahlawan itu merasa jika mereka terlalu meremehkan Raja Monster. Padahal Orochi sendiri telah dikalahkan oleh Saitama beberapa waktu sebelumnya. Konyolnya si botak gak sadar jika itu adalah Raja Monster guys. Di sisi lain, di permukaan kota Z, ada Genos yang sedang berlari menuju medan pertempuran. Dia berharap semoga saja baju Saitama Sensei tidak rusak. Wah, firasat buruk Genos malah kesampaian duluan ya guys. Oke, scene kembali lagi ke pertempuran inti. Garo terus menyerang Darkseid dengan pukulan bela dirinya tanpa henti. Namun pahlawan kelas S itu berhasil menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Dalam benaknya Darkseid berkata jika serangan ini bukan masalah berarti baginya, karena otot-ototnya itu bisa menangkis semua serangan yang Garo lancarkan. Darkseid berencana akan menghabisi Garo dalam sekejap. Begitu dia berhenti menyerang. Akan tetapi Darkseid merasa jika gerakan dari serangan yang Garo lancarkan semakin lama semakin cepat. Sambil mulai berkeringat, Darkseid menyadari jika serangan Garo memang semakin cepat. Garo terus menyerang Darkseid tanpa henti. Bagi Darkseid, dia merasa jika serangan tersebut seolah-olah ada belasan ahli bela diri yang menyerangnya secara bersamaan. Waduh, apa Darkseid akan kalah ya? Garo terus melancarkan pukulannya. Darkseid yang menerima serangan itu merasa jika serangan tersebut seperti gelombang ombak yang sedang pasang. Sambil menahan serangan itu, Darkseid bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Sekilas kata kalah tiba-tiba muncul dalam benak Darkseid. Namun pahlawan kelas S itu merasa jika hal tersebut mustahil akan kejadian. Dia tidak akan pernah kalah dalam adu kekuatan fisik karena metode pembentukan ototnya berbeda dengan puri-puri prisoner maupun tank top master. Garo terus menyerang Darkseid dengan pukulan bela dirinya. Tangan kirinya melancarkan aliran bela diri Ryusui Gansai-ken, sedangkan tangan kanannya melancarkan aliran bela diri Senpu Tensuzan-ken. Dengan kombinasi serangan itu membuat Darkseid seperti diserang oleh dua bersaudara, yaitu Bang dan Bom. Menghadapi pertahanan kokoh dari Darkseid, orang yang disebut sebagai pemuncak petarung fisik, Garo sama sekali tidak gentar. Karena dengan menghadapi lawan kuat, semakin keras Garo terdesak, maka dia semakin menunjukkan kemampuan sejatinya dan pengalamannya pun semakin meningkat. Darkseid tidak terima dengan apa yang terjadi. Dengan kekuatan penuh, dia melancarkan serangan balasan berupa pukulan Super Alloy Bazooka. Akan tetapi, secara mengejutkan, kali ini Garo tidak menghindar. Dia bahkan menghadapi serangan tersebut dan melawannya dengan pukulan balasan. Kepalan tangan Garo dan Darkseid saling berbenturan dengan sangat keras. Seketika, baju yang Garo kenakan langsung hancur, dan tubuhnya seperti diselimuti garis-garis berwarna hitam. Kekuatan dan tubuh Garo telah meningkat. Darkseid sangat terkejut melihat perubahan penampilan dari pemburu pahlawan sekarang ini. Selain itu, tubuhnya diselimuti garis-garis hitam. Sklera matanya menjadi hitam, dan pupil matanya seperti bercahaya. Melihat apa yang terjadi, seekor monster seakan telah bangkit dari dalam tubuh Garo. Pemburu pahlawan itu mulai menembus batas manusianya, dan perlahan mulai menjadi monster. Dengan cepat, Garo menyerang Darkseid menggunakan pukulan bela dirinya. Pahlawan kelas S itu berhasil menahan pukulan tersebut. Namun Darkseid perlahan jadi tersudut, sampai dia membentur dinding di belakangnya.
Darkseid menyadari jika kekuatan dan kecepatan yang Garo keluarkan meningkat pesat. Lalu Darkseid mencoba melancarkan serangan balasan dengan pukulan kerasnya. Akan tetapi pemburu pahlawan itu berhasil menghindari pukulan tersebut dan malah melancarkan serangan balik dengan memukul perut Darkseid sampai membuat bangunan di belakang pahlawan kelas S itu mengalami kehancuran. Dari balik debu tersebut keluar Darkseid yang terlempar setelah menerima serangan barusan. Dengan kondisi mulut dan hidung yang sampai mengeluarkan darah, Darkseid tidak menyangka selama mereka bertarung, ternyata Garo telah menyempurnakan pukulan bela dirinya. Sambil mendekati Darkseid, pemburu pahlawan itu bertanya kepada pahlawan kelas S tersebut, "Ada apa dengan Darkseid?" Tadi katanya Darkseid mau menghentikan permainan monster-monsteran yang Garo lakukan. Tapi entah mengapa justru sekarang ini pemburu pahlawan itu yang membuat Darkseid tersudut. Melihat pemburu pahlawan itu yang berdiri di hadapannya membuat raut wajah Darkseid seperti mengalami ketakutan. Setelah itu kita diperlihatkan cerita masa lalu pahlawan kelas S tersebut. Saat Darkseid masih kecil, dia terlahir dengan fisik yang lemah dan tidak mahir dalam berolahraga. Dia juga sering kalah dalam lomba olahraga dan permainan seperti kejar-kejaran. Karena itulah sejak kecil dia sering merasa lemah dan memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Saat menginjak usia 15 tahun, Darkseid meminta dumbbell seberat 3 kg sebagai hadiah ulang tahunnya. Sejak saat itu dia berlatih mengangkat dumbbell secara rutin setiap hari. Semakin hari berat dumbbell yang Darkseid angkat bertambah menjadi 5 kg, lalu naik menjadi 10 kg dan seterusnya. Beberapa tahun setelahnya, Darkseid mampu mengangkat dumbbell seberat 50 kg dengan satu tangan. Dilanjut beberapa bulan kemudian, dia telah berhasil mengangkat 200 kg, lalu 500 kg, 1 ton, 2 ton, dan seterusnya. Hingga beberapa tahun kemudian, entah seberapa kuat tubuh yang Darkseid dapatkan dari perjuangannya itu, membuat kekuatannya sudah tidak bisa diukur lagi dengan angka. Hal itu membuat Darkseid mendapatkan rasa percaya diri. Otot-otot di tubuh Darkseid sungguh tidak tertandingi. Dia memperlihatkan performa yang luar biasa di segala jenis bidang olahraga. Dan setelah itu Darkseid beralih ke dunia kepahlawanan. Kemenangan demi kemenangan dia dapatkan dengan mudah. Hingga akhirnya Darkseid mendapatkan gelar sebagai pahlawan kelas S. Sejak saat itu, super alay Darkseid terus mencari musuh yang bisa menghadapi kekuatan 100% yang dia miliki. Pertanyaan lain muncul, kira-kira pertarungan seperti apa yang Darkseid inginkan selama ini? Oke, Shin kembali lagi ke pertempuran inti. Garo terus menyerang Darkseid dengan pukulan bela dirinya. Sedangkan pahlawan kelas S itu hanya menahan setiap pukulan yang pemburu pahlawan itu lancarkan. Semakin lama, dia seperti tidak mampu menemukan celah untuk melancarkan serangan balik. Setiap Darkseid mau memukul Garo, pemburu pahlawan itu malah meningkatkan pukulan bela dirinya. Darkseid yang mengambil kuda-kuda bertahan itu merasa jika sekarang ini Garo memang benar-benar kuat. Dalam benaknya, Darkseid mengakui jika selama ini dia memang terus mencari musuh yang bisa menghadapi kekuatan 100% yang dia miliki. Dengan adanya Garo yang mampu membuat Darkseid tersudut, harusnya membuat dia merasa senang. Namun entah kenapa muncul perasaan takut dalam diri pahlawan kelas S itu. Bisa dibilang Darkseid tidak menginginkan pertarungan yang dia alami sekarang ini. Kemenangan yang menyenangkan yang Darkseid alami membuatnya tidak punya niatan untuk bertarung dengan lawan yang seimbang yang tidak tahu mana yang akan menang. Di saat Darkseid memiliki pikiran jika mungkin dirinya akan dikalahkan oleh Garo, membuat rasa takut yang lama dia lupakan muncul lagi. Dan semakin lama perasaan itu semakin membesar. Darkseid semakin berkeringat ketakutan melihat wujud Garo yang menurutnya semakin mengerikan. Melihat raut wajah pemburu pahlawan itu yang semakin mengerikan, Darkseid berteriak dan mencoba menyerangnya dengan pukulan kerasnya. Jelas saja Garo berhasil menghindari serangan itu dengan mudah. Garo kembali menjatuhkan pahlawan kelas S itu dengan menjepit lehernya menggunakan kaki. Setelah itu, sambil tersenyum seperti dipenuhi aura mengerikan, Garo berencana mencabut kedua telinga yang Darkseid miliki. Mendengar hal itu, Darkseid semakin berkeringat ketakutan. Akan tetapi, belum sampai Garo menyerang pahlawan kelas S tersebut, tiba-tiba dia teringat dengan Tareo yang sempat dibully oleh teman-temannya dulu saat berada di taman kota. Hal itu mengingatkannya dengan masa kecil Garo sendiri yang memiliki nasib yang mirip dengan bocah tersebut. Setelah sekilas mengingat momen itu, membuat Garo tidak jadi untuk mencabut telinga pahlawan kelas S tersebut. Melihat Garo yang berhenti menyerang, Darkseid mencoba memukulnya. Namun pemburu pahlawan itu berhasil menghindar. Sambil menggigil ketakutan, Darkseid bingung dengan apa yang Garo perbuat. Kenapa dia jadi terdiam beberapa saat? Dalam benak Garo, dia yang melihat tampang dari pahlawan kelas S itu merasa jika pahlawan tersebut sangat menyedihkan. Membuat Garo jadi merasa seolah-olah seperti dirinya yang telah menindas pahlawan tersebut. Menurut Garo, kejahatan yang dia capai harus lebih tinggi dari sekarang ini. Namun secara mengejutkan, tubuh pemburu pahlawan itu seperti mengalami kaku dan tidak bisa digerakkan.
Perlahan, garis-garis berwarna hitam yang menyelubungi tubuh Garo seperti merambat dan membuat pemburu pahlawan itu jadi makin kesulitan untuk bergerak. Darkseid yang melihat hal itu terkejut. Dia mencoba menghampiri Garo untuk menolongnya. Namun tiba-tiba muncul barrier psikis milik Tatsumaki yang menyelimuti pahlawan kelas S itu, lalu mengangkatnya ke atas. Secara bersamaan, area di sekitar pertempuran mereka mengalami gempa dan atap tersebut runtuh dalam skala besar. Darkseid meneriaki Garo jika kondisi mereka sekarang sangat berbahaya. Dia menyuruh Garo untuk segera menyelamatkan diri dan pergi dari lokasi ini. Tapi anehnya, Garo masih tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin lama atau bangunan itu semakin berjatuhan hingga menghasilkan debu yang sangat tebal, dan Garo pun semakin tidak kelihatan dari tempat Darkseid terangkat. Darkseid yang melihat hal itu masih merinding ketakutan. Dia bingung kenapa barusan dia berteriak untuk membantu pemburu pahlawan itu. Semakin naik ke atas, Darkseid seperti semakin murung dengan kejadian yang dia alami. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 129 yang edisinya memperlihatkan super alloy Darkseid yang diangkat oleh barrier psikis milik Tatsumaki menuju permukaan kota Z dengan kondisi yang murung seperti penuh penyesalan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.